Shalom adik-adik, selamat pagi untuk kita semuanya. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Melalui ibadah minggu pertama setelah Epifanias pada hari ini, kita dipanggil agar seluruh hidup kita haruslah menjadi hidup yang memuliakan Tuhan dalam kekudusan. Marilah kita bersekutu dengan Tuhan, kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapannya. Mari kita bernyanyi. Shalom adik-adik, selamat pagi. Pasti kita dalam keadaan bersuka cita ya. Kakak yakin anak-anak sekolah minggu HKBP Delta Mas pasti dengan senang hati, dengan hati yang gembira mengikuti setiap ibadah ya. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita akan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat 2. Yuk, biar semangat kita bangkit berdiri yuk. Ayo Bang Yakob. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Haleluya. Mari kita bernyanyi. Kembali kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Kita akan ambil dari Kidung Jemaat nomor 19 Tuhanku Yesus. Kita akan bernyanyi ayat 1 dan ayat 5. Kasih, kau
marilah kita dengarkan hukum Taurat untuk hari Minggu ini. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu pertama setelah Epifanias ini tertulis dalam kitab pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Nah adik-adik, kita kembali memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan hati kita, dengan mulut kita. Nah, kita akan kembali bernyanyi. Kita ambil di Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan, ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 2 kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab. Kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini untuk epistel pada sekolah minggu untuk hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini yang tertulis di dalam Markus 1 ayat 4 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk di Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suaranya dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Mari kita bernyanyi. Kita kembali memuji Tuhan di Kidung Jemaat nomor 29 di muka Tuhan Yesus ayat 1 dan ayat 2. Kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia ini mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat anak sekolah minggu. Apa kabar adik-adik semuanya? Nah, pasti kabar kalian sehat-sehat semua ya. Karena kakak yakin kalian menjaga kesehatan kalian di rumah maupun pada saat bermain ya. Nah, kakak akan sampaikan warta minggu ini. Kita akan tetap peribadahan sekolah minggu, tetap diadakan setiap hari Minggu mulai pukul 8 pagi. Kakak harapkan sekalipun kita tidak bisa bertemu secara fisik ya, tetapi kakak harapkan kita akan selalu beribadah setiap minggu di rumah masing-masing. Bisa ditemani mamahnya, bisa ditemani juga papanya atau opungnya ya. Kakaknya diajak juga, adiknya diajak juga, biar seru, biar rame dan biar semangat ya kita memuji Tuhan, terlebih-lebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, ini minggu awal di tahun 2021 ya. Kakak harapkan mulai minggu ini semangat kita tetap ditingkatkan. Bagi adik-adik yang selalu mengirimkan ayat hafalan, yang rajin-rajin kemarin tuh, yang dapat master cantik karena sering mengirim video ayat hafalan, kakak tunggu ya. Nathanael, Bella, Vanessa, Christian, Citra, siapa lagi? Agus ya. Nah, nggak hanya itu aja, tetapi teman-teman yang lain, adik-adik yang lain juga kakak harapkan ada ya. Olan, terus ya Evan, Kiara, siapa? Kitaro, Noel,
Erik ya. Jose kayaknya udah masuk ke remaja ya. Nah, kakak harapan yang lain juga selain yang kakak sebutkan, kakak berharap sekali ada semangat untuk memberikan video ayat hafalan, bukan untuk kakak sekolah minggu, bukan untuk teman-teman, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus ya. Nah, yang lainnya warta, kita akan berdoa untuk gereja kita, untuk orang tua kita ya, untuk keadaan pada saat ini. Kita nanti akan berdoa bersama-sama. Juga mungkin ada teman-teman yang sakit. Apabila ada teman-teman yang sakit, nanti tolong adik-adik yang lain info sama guru sekolah minggu ya. Jadi pada saat ibadah nanti kita akan bawa dalam doa ya. Oke, kita akan berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu karena pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya ya Tuhan, sekalipun kami tidak bersama-sama guru sekolah minggu, kami tidak bersama-sama teman-teman yang lain, tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Engkau ada pada saat ini di tempat kami, di rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami yang sakit ya Tuhan, yang mungkin kami tidak tahu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau melawat mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau jamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa kesembuhan ya Tuhan. Engkau sembuhkan. Engkau berkati orang tua kami ya Tuhan, baik usahanya, baik pekerjaannya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Engkau juga jaga lindungi kedua orang tua kami ya Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja kami ya Tuhan, buat jemaat gereja HKBP ya Tuhan. Engkau berkati setiap rumah ya Tuhan, setiap keluarga ya Tuhan. Biarlah mereka Engkau berkati di dalam keluarganya ya Tuhan, supaya ya Tuhan semua yang mereka lakukan ya Tuhan itu boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat Inang Pendeta dan keluarganya ya Tuhan, dan juga anak-anaknya ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau tambahkan hikmat ya Tuhan kepada Inang Pendeta ya Tuhan, supaya Inang Pendeta ya Tuhan boleh membawa kami jemaatnya untuk lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat keadaan pada saat ini ya Tuhan, situasi pada saat ini ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, kami masih secara manusia kami masih ketakutan, kami masih khawatir ya Tuhan akan kondisi pandemi pada saat ini. Yang kami dengar ya Tuhan, ada virus yang lain lagi ya Tuhan, yang bermutasi ya Tuhan, yang lain ya Tuhan. Kami semakin hari semakin merasa khawatir, kami semakin hari ya Tuhan semakin takut untuk bergerak ya Tuhan. Tetapi Engkau tolong ya Tuhan, hanya Engkau saja ya Tuhan yang sanggup menghancurkan virus COVID-19 di muka bumi ini ya Tuhan. Hanya kepadamu kami memohon ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan, anak-anak boleh bermain dengan bebas, anak-anak boleh bersekolah kembali ya Tuhan, di sekolah dengan bebas, boleh beribadah juga dengan bebas ya Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, angkatlah segala sakit penyakit di muka bumi ini ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatunya dengan normal kembali, dan biarlah nama-Mu saja ya Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan anugerah-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita kembali bernyanyi. Adik-adik, kita kembali akan bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan buka Kidung Jemaat nomor 379 dengan judul yang mau dibimbing oleh Tuhan. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat 7. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, semua bersukacita dan bersemangat di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Adik-adik, kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah kami yang baik, Allah yang selalu menjaga, menolong dan menopang kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu ini Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terlebih Tuhan, Kau kumpulkan kami di sini ya Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami siap untuk diberkati melalui firman yang akan Kau sampaikan kepada kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu ini diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 5. Kakak ulangi lagi, Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kakak akan bacakan buat adik-adik. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya,
hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, kakak akan bacakan sebagai ayat hafalan untuk adik-adik minggu ini. Ayat hafalan diambil dari Filipi 2 ayat yang kelima. Kakak berharap adik-adik sudah mempersiapkan buku dan ballpoint untuk mencatat, dan kakak ingatkan kepada adik-adik supaya menghafal ayat hafalan ini dan mengirimkan video ayat hafalan ke kakak-kakak sekolah minggu, karena adik-adik yang rajin mengirimkan video akan mendapatkan hadiah. Oke adik-adik, ayat hafalan dari Filipi 2 ayat yang kelima, kakak kembali bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu adik-adik ayat hafalan untuk minggu ini. Sebagai topik firman Tuhan minggu ini, adik-adik dapat mencatat anak sekolah minggu senantiasa memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, apakah kamu pernah menerima pujian? Atau sebaliknya, apakah kamu pernah memuji orang lain? Kita mendapat pujian atau kita memuji teman pasti ada sebab dan alasannya. Yang pasti adik-adik, kita senang dan bangga kalau kita dipuji atau mendapatkan pujian dari orang lain. Sebab dan alasannya adik-adik, mengapa kita mendapatkan pujian? Karena orang lain menganggap kita itu baik. Baik itu dari sisi apanya ya? Mungkin kita suka membantu teman, kita suka menolong teman, dan kita suka memberi kepada orang yang berkekurangan. Kita juga bisa mendapat pujian karena kita pintar. Pintar itu dalam hal apa ya? Pintar itu karena kita berprestasi di sekolah. Siapa adik-adik yang di bulan 12 kemarin mendapatkan prestasi di sekolah? Mungkin adik-adik ada yang mendapatkan prestasi 3 besar, itu harus dipertahankan. Ada juga adik-adik yang mendapatkan prestasi 5 besar untuk semakin ditingkatkan lagi. Dan ada juga adik-adik yang mendapatkan prestasi di 10 besar, itu harus semakin ditingkatkan lagi. Dan ada juga adik-adik yang belum mendapatkan prestasi di 3 besar atau di 5 besar atau di 10 besar. Adik-adik jangan kecewa dan jangan berputus asa. Adik-adik harus berjuang untuk mendapatkan prestasi tersebut, karena adik-adik mampu dan bisa. Karena adik-adik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, semuanya pasti bisa. Oke ya adik-adik? Adik-adik, Alkitab senantiasa mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan itu adalah sahabat terbaik kita. Tuhan yang selalu menjaga dan menolong kita. Tuhan yang selalu menolong dan tak pernah meninggalkan kita di saat suka maupun di saat duka. Makanya adik-adik, marilah kita memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah hal yang penting, hal yang terpenting adik-adik di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, bagaimanakah cara kamu untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupanmu? Adik-adik harus sayang kepada teman. Selain sayang kepada teman, adik-adik juga harus sayang kepada orang tua, kepada kakak, kepada abang, kepada adik, kepada orang-orang yang ada sekeliling kita. Tapi di sini adik-adik dikatakan, adik-adik harus sayang kepada teman. Misalnya, adik-adik harus mampu membantu teman yang lagi kesusahan. Adik-adik harus mampu untuk berdoa untuk teman yang sedang sakit. Atau
adik-adik harus mau untuk mengajak teman-teman untuk beribadah sekolah minggu, maupun di saat kita ada ibadah Rabu Gembira, adik-adik harus mau dan rajin untuk mengajak teman-teman untuk dapat bersekutu kepada Tuhan. Dan adik-adik juga harus dimampukan untuk mau bermain bersama. Di sini dikatakan, kenapa bisa harus bermain bersama? Kita tidak boleh memilih-milih teman. Kalau dia orangnya hitam atau orangnya masih jauh dari kita tidak kenal, kita harus bersahabat dan merangkul teman kita itu sehingga kita mempunyai teman di mana dan kemanapun kita berada. Adik-adik juga harus memiliki sikap rendah hati. Rendah hati itu apa adik-adik? Rendah hati itu tidak sombong. Rendah hati itu harus ramah, mengasihi, dan mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, atau kita mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Rendah hati itu adik-adik tidak gampang marah. Jadi adik-adik di sini kita dituntut untuk ada yang namanya penguasaan diri atau pengendalian diri. Nah, setelah kita dapat mengendalikan diri, pasti kita tidak akan gampang marah. Disitulah Tuhan akan melihat bahwa ada perubahan di dalam kehidupan kita, dan orang-orang di sekeliling kita adik-adik dapat melihat kita bahwa kita itu adalah orang yang rendah hati dan selalu ramah kepada orang lain. Adik-adik, kita juga harus menyadari apa yang kita miliki, apa yang kita punya ini semua berasal daripada Tuhan. Contoh adik-adik, mata, hidung, mulut, tangan, kaki, semua anggota tubuh kita ini adik-adik, semuanya adalah milik Tuhan. Jadi adik-adik, seluruh anggota tubuh kita ini kita harus pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, dikatakan di sini, pakailah suaramu untuk memuji nama Tuhan. Pakailah tanganmu untuk membantu orang yang lagi kesusahan atau orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Pakailah matamu untuk membaca Alkitab. Di sini dikatakan adik-adik, mata kita ini kita pakai untuk membaca Alkitab. Jadi adik-adik, mungkin di saat sekarang ini karena adik-adik itu lebih lama tinggal di rumah, kakak bisa bayangkan adik-adik kalau pegang handphone bisa sampai 2-3 jam, bisa sampai berjam-jam. Coba adik buktikan sendiri. Kalau adik-adik membaca Alkitab, coba tes. Bisa berapa menit atau berapa jam adik-adik bertahan untuk membaca isi Alkitab ini. Oke adik-adik ya, adik-adik harus mencoba di rumah untuk membaca Alkitab. Seberapa lama kita bisa membaca Alkitab? Karena di sini dikatakan, pakailah matamu untuk membaca Alkitab. Pakailah telingamu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti pada saat ini adik-adik, kita lagi mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik pada saat ini sedang telinga kita mendengarkan firman Tuhan, tidak melirik ke kanan atau ke kiri? Tetapi di sini dikatakan adik-adik, pakailah telingamu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak percaya pada saat ini pasti adik-adik tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, itu semua adalah contoh untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik adalah anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib. Dia telah mati untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Maka dari situ adik-adik dikatakan di sini,
Pakailah seluruh anggota tubuhmu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidupmu terberkati dan menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingmu, dan kemanapun engkau melangkah, engkau menjadi berkat. Demikian adik-adik firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan pada saat ini. Kakak percaya adik-adik sungguh diberkati melalui firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kami ya Bapa, untuk kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu di setiap langkah dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menserahkan ya Bapa seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan, perlindungan dan pengasihan daripada Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan semakin berkenan di hadapan-Mu, dan kami senantiasa Tuhan menjadi berkat kemanapun kami melangkah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menserahkan Bapa seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan, perlindungan jamahan daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kembali kita bernyanyi lagu terakhir di kebaktian ini, yaitu lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan, berilah yang terbaik buat Tuhan. Dan kita bangkit berdiri. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami.
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.